Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ade Rohimat Saifullah, pengampu pembelajaran matematika tingkat SMP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alat peraga yang saya gunakan di SMP, terutama alat peraga yang saya buat sendiri, karena ada beberapa alat peraga yang memang tidak tersedia di lab matematika. Oleh karena itu saya berusaha membuat alat peraga ini sebagai bentuk visualisasi terhadap apa yang saya ajarkan atau kami belajarkan di sekolah. Yang pertama adalah alat peraga yang berkaitan dengan faktorisasi aljabar. Seperti ini. Ini misalkan kita ingin memfaktorkan sebuah bentuk aljabar dari e kuadrat ditambah 5x ditambah dengan 6. Nah, bagaimana cara kita memfaktorkan e kuadrat ditambah 5x ditambah 6? Itu kita menggunakan seperti ini. Ini untuk mewakili e kuadratnya, maka saya bisa pasangkan misalkan seperti ini. Ini adalah untuk e kuadratnya. Kemudian tadi setelah e kuadrat ditambah dengan 5x, berarti ada yang seperti ini. Untuk mewakili x-nya sebanyak 5. Tambah lagi 5x seperti ini. Nah, berarti e kuadrat ditambah dengan 5x ditambah 6. Bagaimana dengan 6? Untuk 6 kita menggunakan yang seperti ini, sebanyak 6. Baru ada 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mencari faktor-faktor dari e kuadrat ditambah 5x ditambah 6, berarti kita harus menyusun semua ini sehingga menjadi sebuah persegi panjang. Begitu. Misalnya kita susun ini dipindahkan ke sini ya. Ini saya pindahkan ke sini. Kemudian ini juga saya pindahkan ke sini. Nah, yang ini saya pindahkan ke sini. Kita beri penguat dulu. Nah, ini sehingga menjadi yang tadi e kuadrat tambah 5x ditambah 6 itu menjadi persegi panjang. Ini adalah e, kesini sebanyak 2 satuan, dan ini adalah e, kesini sebanyak 3 satuan. Berarti e kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu bisa kita tulis sebagai x ditambah 3 ya, x tambah 3, kemudian dikali dengan x ditambah 2, x ditambah 2. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari e kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Berikutnya misalkan kita akan mencari sebuah faktor atau faktor-faktor dari e kuadrat ditambah x dikurangi 2. E kuadrat ditambah x dikurangi 2. Nah, bagaimana visualisasi dari e kuadrat ditambah x dikurangi 2? Maka ini akan kita bongkar dulu ya. Ini e kuadrat ditambah dengan x, berarti ini cabut dulu. Nah, e kuadrat ditambah x dikurangi 2, berarti untuk kurangi maka kita menggunakan ini melambangkan negatif 1. Jadi kita siapkan
ada 2 yang seperti ini sebagai lambang dari negatif 1-nya. Nah, berarti kan ini menjadi X kuadrat ditambah dengan X dikurangi 2. Nah, ini juga sama, harus kita bentuk menjadi sebuah persegi panjang, tapi kelihatannya agak sedikit susah gitu. Nah, tidak masalah karena ini akan coba kita visualisasikan. Nah, untuk melengkapi ini supaya menjadi persegi panjang, maka kita harus menambahkan pelengkap, yaitu bilangan 0. Nah, bilangan 0 itu diwakili seperti ini. Ini adalah bilangan 0. Kenapa 0? Karena ada 1 negatif dan 1 positif, sehingga ini nilainya 0. Sehingga ketika kita menambahkan plus ini tidak merubah makna, dari bentuk aljabar ini, tidak merubah maknanya. Setelah kita menambahkan 0 tadi, ternyata masih belum membentuk sebuah persegi panjang yang diharapkan. Berarti kita harus masih menambahkan 0 kembali kepada bentuk aljabar yang ini, sehingga diharapkan bisa membentuk sebuah persegi panjang yang diharapkan. Seperti ini. Nah, setelah ditambahkan 0 kembali, ternyata terbentuklah sebuah persegi panjang, yaitu dengan ukurannya X min 1 dan X plus 2. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa X kuadrat ditambah X dikurangi 2, ini faktor-faktornya adalah X ditambah 2 dikali dengan X dikurangi 1. Selanjutnya adalah alat peraga yang berhubungan dengan menemukan luas permukaan kerucut. Menemukan luas permukaan kerucut itu tidak saya temukan di lab matematika. Dengan demikian saya membuat sendiri alat peraga ini, semoga menjadi visualisasi yang baik dalam pembelajaran. Ini adalah sebuah kerucut yang apabila ini dibelah sesuai garis pelukisnya, maka akan menjadi jaring-jaring kerucut seperti ini. Selanjutnya, apabila ini dipotong-potong juring-juringnya lalu dipasang, maka akan mendekati bentuk persegi panjang, sehingga panjangnya adalah setengah dari keliling kerucut, ya. Kemudian lebar persegi panjangnya itu adalah sepanjang garis pelukisnya. Sehingga untuk menentukan luas permukaan kerucut itu dengan catatan kerucutnya tanpa alas, maka berarti tinggal mengalihkan ini. Setengah keliling itu berarti setengah dari keliling lingkaran itu 2 VR, maka setengah kali 2 VR dikali dengan garis pelukisnya itu adalah S, ya. Ini adalah S. Jadi sehingga setengah kali 2 VR kali S, sehingga rumus luas permukaan kerucut tanpa alas ini adalah VRS, gitu. Adalah VRS. Itu mungkin mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu dalam visualisasi menemukan luas permukaan kerucut tanpa alas. Nah, berarti kalau nanti ini mau pakai alas misalkan, tinggal kita menambahkan lingkaran di sini sebagai alasnya, maka rumusnya menjadi berubah, ya. VR kali R tambah S, gitu. Selanjutnya adalah tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras, supaya visualisasinya jelas, maka saya membuat alat peraga teorema Pythagoras seperti ini. Ini adalah segitiga ABC yang siku-siku. Kemudian A itu sebanyak 3 satuan, B adalah 4 satuan.
dan C adalah sebanyak 5 satuan. Nah, dari sini kita bisa melihat visualisasinya bahwa ternyata sisi A itu kalau kita bentuk sebuah persegi, luas persegi ini 9 satuan. Dan sisi B, kalau kita bentukkan persegi, maka sisi B ini menjadi 16 satuan. Sedangkan sisi C-nya ternyata menjadi 25 satuan. Nah, dari sini kan kita bisa melihat hubungan antara dua sisi yang ini dengan sisi yang ini, dimana ternyata sisi-sisi ini bisa menutupi ini. Artinya 9 satuan ditambah dengan 16 satuan itu adalah 25 satuan. Sehingga nantinya kita bisa membuktikan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Untuk saat ini demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perkenalan alat peraga yang saya gunakan di sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahan juga untuk kita semua ke depan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.